Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan ya. Nah, di video kita kali ini saya akan mencoba memberikan alasan mengapa sekarang semua kolam yang saya miliki itu sudah menggunakan sistem bioflok. Sebelum-sebelumnya kan memang ada sebagian besar lah ya, hampir 80% kolam-kolam yang ada di lokasi belakang rumah saya ini sistemnya itu resirkulasi menggunakan filterisasi sederhana. Nah, kalian bisa lihat kolam yang di ujung sana itu kolam beton. Itu kalau di video-video saya sebelumnya, video-video setahun yang lalu itu masih dalam sistem sirkulasi menggunakan bak filter ya. Dan kalau diingat-ingat sih banyak sekali suka dukanya ya ketika menggunakan sistem budidaya ikan nila itu menggunakan bak filter. Dan itu merupakan salah satu alasan saya mengapa sekarang seluruh kolam yang saya miliki itu menggunakan sistem bioflok tunggal ya. Jadi saya tidak memiliki lagi kolam-kolam filterisasi. Lokasi saya ini kan berada di tengah-tengah penduduk ya, di tengah-tengah pemukiman penduduk. Hampir kiri kanan muka belakang itu semuanya ada rumah-rumah tetangga saya. Dan tentunya saya membutuhkan sistem yang tidak berbau dan tidak mengganggu tetangga tentunya ya. Dan kondisi juga di areal saya ini memang sangat susah air ya. Bayangkan saja sekalipun kalian melihat air saya itu bersih, tapi itu biaya untuk mengebornya itu juga cukup lumayan ya. Saya bahkan sudah berulang-ulang membuat sumur bor di tempat saya ini ya. Bahkan sekarang saya punya 4 sumur bor ya. Dan 1 saya pergunakan, 3 lagi itu standby. Ini untuk mengantisipasi kekurangan air. Dan saya masih ingat ketika pertama-tama dulu menggunakan sistem filterisasi, saya itu menggunakan bak tandon filter air ya. Jadi dari sumur bor itu saya filter lagi ke salah satu bak. Dan isi baknya ini tentunya ada batu geolit, ada biobol, terus ada ijuk, pasir, batu. Dan ini tentunya sangat merepotkan sekali sebenarnya ya. Kenapa? Karena saya paling lama itu dalam waktu 14 hari saya harus membersihkan bak filter itu. Nah, jika saya tidak membersihkan bak filter ini dalam jangka waktu itu, maka kualitas air yang ada di kolam-kolam saya juga akan semakin menurun ya. Itu ditandai dengan ikannya tidak nafsu makan lagi. Dan akibatnya memang saya mau tak mau harus selalu membersihkan bak filter. Dan ini tantangannya ya, membersihkan bak filter itu tidak gampang. Apalagi ada beberapa kolam, kalau tadi bak filternya itu hanya ada di ember saja, mungkin ini tidak akan jadi sebuah masalah. Tapi kan saya memiliki bak filternya itu kurang lebih 1 kali 2 meter ukurannya. Jadi memang membersihkannya membutuhkan waktu, terus membutuhkan SDM juga ya, karena harus masuk ke dalam. Terus membersihkannya juga nggak cepat lah ya. Paling cepat saya bisa bersihin itu 5 jam ya. Kalau itu pun kalau 2 orang bersama ABK saya. Nah, kalau kita bedah lagi dari sisi biaya operasional ketika saya melakukan sistem filterisasi ya, itu kayaknya hampir sama juga dengan sistem bioflok yang saya lakukan sekarang ya. Kalau saya ingat-ingat dulu di filterisasi itu saya harus pasang minimal 2 pompa ya bergantian. Dan itu kapasitas pompanya kurang lebih 125 watt ya, 100 watt dan 125 watt. Dan ini juga harus hidup ya, kalau enggak ikannya malah yang jadi bermasalah ya. Walaupun di sisi konsumsi watt di aerator yang kecil, tapi kan harus menggunakan pompa. Belum lagi saya harus menyiapkan juga mesin pompa untuk untuk mengambil air dari sumur bor ya, karena kan ini akan sering dilakukan karena sistem filterisasi itu kan selalu mengganti air ya, minimal 14 hari lah kita ganti minimal setengah, terus kita ganti air baru. Dan ini juga menguras arus ya. Dan setelah saya hitung-hitung sih nggak jauh beda ya, bahkan sama aja dengan sistem bioflok yang saya lakukan sekarang untuk biaya operasionalnya. Nah, jika kita lihat lagi dari sisi pakan ya, konsumsi pakan ya, ketika ikan-ikan saya ini masih dalam sistem sirkulasi menggunakan filterisasi sederhana, itu memang pakan alaminya justru agak lebih banyak ya jenisnya yang bisa saya berikan ke dalam kolam. Kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya, itu ada yang saya berikan eceng gondok, terus ada yang saya berikan daun singkong, daun pepaya, bahkan ajola, lemna minor, bermacam-macam lah ya, yang sudah saya berikan untuk pakan alami di kolam saya ketika menggunakan sistem filterisasi sederhana. Nah, untuk di bioflok memang agak sedikit terbatas untuk pakan alami yang bisa kita berikan ke kolam bioflok ya. Dulu juga pertama-tama saya melakukan bioflok itu daun-daunan itu juga saya berikan ke dalam kolam ya. Bahkan sekali-sekali juga saya berikan daun singkong, bahkan daun pepaya.
Ya yang intinya untuk mengurangi kos biaya pakan lah ya. Itu asumsi saya ketika saya pertama-tama menggunakan sistem bioflok. Tapi ternyata memang ada sisi negatif ketika saya menggunakan pakan alami itu di dalam kolam bioflok. Yang paling negatif, yang paling saya rasakan itu adalah kualitas airnya semakin cepat menurun. Semakin cepat menurun dan semakin nggak bagus ya menurut saya ya, menurut pengalaman yang saya rasakan di kolam saya. Dan akhirnya hingga saat ini saya hanya memberikan 2 jenis pakan alami yang bisa masuk ke dalam kolam ya, yaitu Ajolla dan Lemna Minor. Itu juga dengan porsi yang sangat terbatas ya, jadi memang langsung harus dihabiskan ikan. Nah, apakah saya memberikan pakan alami lain seperti daun pepaya? Iya, saya berikan, tapi itu hanya dengan jumlah yang sangat terbatas, dengan asumsi mereka bisa habiskan langsung. Karena kalau dia mengendap ke dasar, justru menurut saya itu makin tidak bagus untuk dari sisi kualitas air ya. Semakin cepat kualitas airnya menurun, sehingga ikan-ikannya semakin cepat seperti cengap-cengap atau bahkan ada yang mati. Itu makanya saya jarang sekali memberikan pakan alami jenis lain di kolam saya ini sekarang. Nah, secara umum jika saya bandingkan tingkat FCR atau food conversion ratio ya antara sistem filterisasi sederhana dengan bioflok, saya jujurnya itu kalau di filterisasi yang pasti kan pakannya lebih sedikit karena terlalu banyak atau sangat banyak pilihan pakan alami ya. Tapi walaupun begitu masih lebih rendah FCR di sistem bioflok yang saya gunakan sekarang ya. Kalau ini saya rata-ratakan yang paling boros ya, yang paling boros dalam artian itu yang terlambat panen karena saya harus menunggu bobotnya besar atau menunggu penjual itu paling di 1,2 ya tingkat FCR saya. Bahkan kalau untuk ukuran 200 sampai 250 gram itu bisa saya kejar di 0,75 sampai 1 ya. Dan ini memang sudah terbukti. Dan kalau misalnya kawan-kawan bilang apakah tidak sebaiknya kita berikan makan yang banyak supaya cepat panen gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih asumsi kawan-kawan sebagian ya. Jadi makannya dibanyakin supaya lebih cepat besar ikannya dan kita bisa lebih cepat panen. Nah, juga saya mau sampaikan bahwa ini tidak bisa kita lakukan di bioflok ya. Bukan, saya nggak tahu lah ya kalau ada yang bisa ngelakuin. Tapi kalau saya sampai sekarang, ketika total konsumsi pakannya saya berikan 2 kali lipat dari normalnya, atau misalnya contohnya saya kasihkan kurang lebih 2% seharinya, akibatnya memang ikannya malah jadi gampang mati ya. Jadi efeknya semakin tinggi. Dan ini memang pengaruhnya di kualitas air. Semakin banyak konsumsi pakan yang masuk ke dalam kolam, itu juga apalagi yang berprotein tinggi ya, itu juga bisa mengakibatkan kualitas airnya semakin rendah. Dan ini mengakibatkan ikannya mati. Jadi memang ikan-ikan di kolam saya ini memang bisa dikatakan makannya itu cukup sedikit saja karena dia diwajibkan atau saya haruskan mengkonsumsi vlog ya. Kalau memang mau kenyang dia makanin vlognya gitu. Jadi nggak nunggu saya harus kasih makan pelet, begitu maksudnya ya. Nah, hal ini juga yang selalu saya tegaskan ke kawan-kawan yang paket LBD ke saya atau yang budidaya ikan nilainya itu saya pandu hingga saat ini. Itu memang selalu saya tekanin bahwa jangan pernah memberikan makan ikan itu terlalu berlebihan. Jadi cukup seporsi yang dia saja, terus biarkan ikannya lapar supaya dia mengkonsumsi vlog. Dan itu memang saya terapin sampai sekarang ya. Nah, hal lain yang menjadi latar belakang kenapa saya merubah sistem saya ini semua ke bioflok itu adalah karena jumlah tebar yang sangat bisa maksimal ya. Kalian bisa lihat kolam-kolam saya yang saya tunjukin dari tadi itu, ikannya nggak bisa dibohongin kalau dia itu sangat padat ya. Saya itu rata-rata tebarnya itu 150 ekor per meter kubik untuk di tingkat ikan sampai ke bobot 250 gram. Tapi setelah itu akan saya kurangi menjadi 100 ekor per meter kubik. Dan ini nggak pernah bisa saya capai di sistem sirkulasi yang menggunakan bak filterisasi di sistem saya yang dulu ya. Semaksimal-maksimalnya, sebagus-bagusnya air yang saya lakukan atau yang saya masukin ke dalam kolam itu paling tingginya itu di 60 ekor per meter kubik. Dan itulah makanya lahir video saya yang berjudul bagaimana caranya menentukan tebar ideal di kolam ikan nila. Dan itu memang murni berdasarkan fakta yang pernah saya alami dan sudah saya coba beberapa bulan ya, untuk mencari berapa idealnya tebar yang pas untuk setiap jenis kolam yang ada sama saya pada saat itu. Namun dibalik semuanya yang saya sampaikan tadi, memang saya akui ya bahwa untuk merubah kolam-kolam saya ini menjadi sistem bioflok seluruhnya itu memang membutuhkan modal investasi yang sangat besar.
Tapi memang kalau saya ini sih melakukannya karena saya nggak punya uang dan saya juga merasa masih pemula. Saya memang melakukan pembangunan kolam itu secara bertahap. Kalian bisa lihat perkembangan kolam saya itu dari awal sampai sekarang ini, itu semuanya saya lakukan secara bertahap. Jadi tidak menggunakan modal, contohnya saya tanamin ratusan juta untuk membuat kolam, tidak ada seperti itu ya. Saya lebih ke sistemnya itu, begitu panen, ada panen bisa beli kolam, saya tambah kolam, bisa beli ini saya tambah, begitu ya sistemnya. Jadi memang selama saya melakukan budidaya kurang lebih sekitar 3 tahun, semua uang yang dihasilkan dari budaya ini saya putar kembali ke dalam kolam. Jadi memang intinya itu saya bangun sesuai dengan kemampuan saya. Jadi tidak meminjam modal bank atau modal pinjaman uang tetangga atau gimana gitu, itu membongkar celengan untuk membuat kolam. Tidak seperti itu ya. Jadi memang saya putarkan dari 1 kolam jadi 2 kolam, terus tambah kolam lagi, terus diperbaikin atapnya, dan begitu seterusnya sampai kolam saya sebanyak sekarang ini. Cara saya ini juga sebenarnya bisa kalian tiru ya, untuk menimbulkan keyakinan kalian semakin besar tentang usaha yang sudah kalian pilih menjadi jalan hidup kalian ya. Kalau saya sih pelan-pelan saya pengen itu seluruh kolam saya ini bisa menghasilkan setiap bulannya, sehingga saya tidak harus mengharapkan penghasilan lain di luar budidaya ikan. Memang fokusnya saya itu memang membuat usaha ini semakin besar. Dan karena keterbatasan modal, maka saya harus memutarkan dari hasil panen itu kembali untuk membuat kolam-kolam baru. Dan mudah-mudahan sampai sekarang kolam saya itu sudah berjumlah puluhan ya. Dan itu merupakan menurut saya hal yang sangat luar biasa untuk dibagikan ke kawan-kawan. Dan semoga bisa menginspirasi kalian ya. Berjuang saja dulu, berusaha dulu, terus berdoa. Mudah-mudahan kalau jalan yang kita jalani itu positif dan terus berdoa, mudah-mudahan Allah akan berikan rezeki yang berlimpah buat kita semua ya. Amin. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga menginspirasi, dan sebelum berpisah seperti biasa, bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo ini, silahkan subscribe channelnya, terus aktifkan lonceng notifikasi. Terus kalau misalnya kalian membutuhkan file-file analisa pakan dan analisa usaha yang saya share di video saya, kalian bisa join di channel Bang Gulo ini ya. Tekan tombol joinnya, nanti sesuaikan dengan budgetnya yang kalian butuhkan. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya, karena ada beberapa video yang saya privat khusus untuk pelanggan. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, bye-bye.